ke perkara 104. Silakan termohon. Terima kasih Singkat mulia. seperti yang lain ya. Terima kasih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kami dalam eksepsi terkait kewenangan itu bahwa objek perkara yang didalilkan oleh pemohon adalah bukan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana maksud dan ketentuan pasal 157. Iya, baik. Terus terkait dengan permohonan pemohon tidak jelas atau obscure legal. Iya. Karena dalam pokok permohonan pemohon pada halaman 4.2 dikaitkan dengan permohonan pemohon pada halaman 5.3 itu saling bertolak belakang satu sama lain. Ya. Selanjutnya permohonan pemohon tidak didasarkan pada dokumen dan data yang benar. Ya. Langsung ke dalam pokok perkara. Ya. Bahwa perbedaan antara pasangan calon nomor urut 1 dengan nomor urut 2 adalah 619 suara. Terkait dengan dalil pemohon bahwa termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali nomor 331 dan seterusnya adalah merupakan dalil yang tidak benar. Ya, yang benar gimana? Karena terkait dengan TPS 3 Desa Peleru Kecamatan Morowali Utara berdasarkan kajian teknis dan yuridis serta kesimpulan termohon bahwa KPPS memberikan 2 surat suara sama yaitu untuk pemilihan bupati kepada 2 pemilih. Berdasarkan peristiwa tersebut memenuhi ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf A dan D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga PSU dilaksanakan untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Yang kedua terkait TPS 1 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat. Berdasarkan kajian teknis dan yuridis serta kesimpulan termohon, KPPS memberikan 2 surat suara sama yaitu untuk pemilihan bupati kepada 1 pemilih. Kekeliruan tidak lebih dari seorang pemilih. Surat suara bupati yang ada dalam kotak suara gubernur dikembalikan ke kotak suara bupati dan dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Ya, saya ulangi itu supaya kita bisa jelas. Itu gimana? Di TPS berapa itu? TPS 1 Desa Mendowe Kecamatan Petasia Barat. TPS 1. Jadi memperoleh 2, mestinya dibagi untuk kepentingan Pilkada Kabupaten dan Pilkada Provinsi. Siap ya mulia. Dua-duanya diberi hanya 1 tapi 1 pemilih. 1 pemilih. Oke, terus akhirnya dimasukkan di kotak yang salah. Ya, dimasukkan kotak Terus yang sudah salah. dibetulkan. Sudah dibetulkan dan Tapi tidak dihitung. tidak dihitung dinyatakan suara tidak sah. Baik. Selanjutnya TPS 2 Desa Momo Kecamatan Mamo Salato. Berdasarkan kajian teknis dan yuridis termohon, KPPS memberikan 2 surat suara yang sama kepada 1 pemilih. Sehingga PSU tidak dilaksanakan dan hanya untuk pilkada gubernur yang dilaksanakan sesuai rekomendasi Bawaslu. Oke. Selanjutnya terkait dengan TPS 4 Desa Bungin Timbe Kecamatan Petasia. Hal yang sama terjadi, KPPS memberikan 2 suara sama untuk pemilihan bupati kepada 1 pemilih. Ya, terhadap kasus-kasus yang sejenis itu perlakuannya sama. Perlakuannya sama yang mulia. Yang tidak sesuai berarti dinyatakan bahwa itu suara itu gugur ya. Iya, dinyatakan tidak sah. Tidak sah. Siap yang mulia. Dan sehingga tidak berpengaruh pada perolehan suara siapapun. Masing-masing pasangan calon. Begitu. Iya yang mulia. Ya, ini nanti tolong panitera pengganti dilakukan rekap di mana saja nanti kita akan nilai itu. Ya, itu di mana saja Anda bisa tunjukkan, termohon. Iya mulia. Ada berapa kasus yang terjadi di sini yang kayak begini? 5 TPS. 5 TPS. TPS-nya mana saja? TPS 3 Desa Satu Peleru. kecamatan, bukan ya? Beda-beda yang mulia. Beda-beda. Kecamatannya mana saja? Kecamatan Mori Utara, Ya, TPS 1 Desa Mendoe Kecamatan Petasia Barat, oke, TPS 2 Desa Momo Kecamatan Mamo Salato, oke, TPS 4 Desa Bugin Timbe Kecamatan Petasia Timur, oke, TPS 1 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur. oke. Baik, ada lagi? Cuman ini? Ya, cuman ini ya? Yang narasi selanjutnya itu tinggal narasinya yang mulia. Oke. Ya, terus dalilnya yang dijawab apalagi yang direspon? Tentang dalil pemohon bahwa KPPS tidak menyediakan daftar hadir pada 4 TPS. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena peristiwa tersebut terjadi di 1 TPS saja. TPS mana yang tidak menyediakan daftar hadir? Desa Menyua Kecamatan Mamo Salato. Ya. Jadi baik yang terdaftar di DPT maupun yang pemilih tambahan tidak ada daftar hadirnya semua. Ya, di DPT itu sebanyak 265 orang sesuai dengan form A3 kali KDPT dan diperkuat dengan daftar hadir yang dibuat oleh Panwascam. Ya. Terus juga terkait dengan penggunaan hak pilih pindah sebanyak 8 orang sesuai dengan model C daftar hadir pemilih pindahan KWK. Ini dilakukan koreksi di mana ini?
daftar hadirnya Ya, di TPS yang mulia. di TPS. Ya, bersama Panwas dan juga Oke, Panwascam. jadi itu setelah ditemukan tidak ada daftar hadir, dikoreksi oleh Panwas, Ya, yang terus mulia. kemudian dilakukan koreksi. Ya, itu ada di Jumlah DPT 265, terus pemilih tambahannya 8 orang. siap yang mulia. Akhirnya Itu di bukti setelah itu T4 diselesaikan, Ya. ada daftar hadirnya. diselesaikan yang mulia. Nah, terus Bukti kemudian di TPS T14. 1 itu semua pasangan calon tanda tangan, Iya, tanda tangan yang mulia. semuanya akhirnya selesai. Dan Semua tanda selesai yang tangan mulia. pasangan Selesai yang calonnya. mulia. Saksinya tanda tangan semua. Selesai. Oke, terus di mana lagi? Tentang dalil pemohon yang pada pokoknya terdapat pemilih disabilitas yang menggunakan hak suara dengan memasukkan lebih dari satu surat suara yakni alat bantu coblos dan surat suara dalam kotak suara TPS 1 Desa Pulau Bawah. Menurut termohon, dalil tersebut tidak benar karena tidak pernah terdapat penggunaan dua surat suara bagi satu orang pemilih disabilitas di TPS 1 Desa Pulau Bawah. Ya, Selanjutnya dalil pemohon terkait di TPS 3 Desa Taronggo, Kecamatan Bungkuntara. Pada saat pleno PPK terungkap bahwa terdapat 3 orang pemilih yang ditolak oleh KPPS ketika hendak menggunakan hak pilihnya. ya, Bahwa dalil pemohon tersebut tidak benar karena yang ditolak pada saat pemungutan suara di TPS 3 Desa Taronggo hanya 1 orang dengan alasan bahwa yang bersangkutan benar masih di bawah umur. oke, tapi terdaftar di DPT. Iya yang mulia. Hah? Tapi Ada karena anak masih di bawah umur, itu ada anak di bawah umur terdaftar di DPT. iya nanti ketahuan pada saat hari Yang hanya itu di TPS berapa? di TPS 3 Desa Taronggo. 3 Desa Taronggo. Tapi ternyata pada waktu dicek dia di bawah umur dan Iya. tidak jadi mencoblos. Tidak jadi yang mulia. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, KPU melakukan apa? Checking checklist pada waktu mau pemutakhiran data pemilih. Dilakukan yang mulia. Dilakukan. Itu prosesnya bagaimana? Mulai dari tingkat bawah. Iya mulai dari tingkat bawah Nah, secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. terus di tingkat kabupaten ada rapat pleno untuk menentukan DPT. Ada yang mulia. Waktu itu semuanya sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang Tapi mulia. kok kenapa masih ditemukan ada anak di bawah umur masuk DPT? Kenapa kok masih ada kekeliruan itu berarti ya? Bisa jadi ada kekeliruan yang Bisa mulia jadi pada ada saat itu. kekeliruan itu. Tapi ternyata kemudian Ketika pada ditemukan, waktu pelaksanaan pemungutan suara akhirnya ditemukan itu iya, dan tidak boleh tidak memilih. boleh untuk memilih. Oke. Terus Terus terkait dalil pemohon bahwa terjadi pengurangan suara sebanyak 105 suara di 8 TPS. Yang pertama itu di desa TPS 2 Desa Ensa. Yang menurut pemohon itu adalah dalil yang tidak benar. Karena itu terjadi kekeliruan pengisian data dalam form C hasil KWK. Telah dilakukan koreksi secara berjenjang pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan. Sebagaimana tertuang dalam D hasil kecamatan KWK serta dikuatkan dengan catatan kejadian khusus form model D kejadian khusus kecamatan KWK sebagaimana bukti T17. baik, ada yang penting lain lah untuk direspon termohon atas dalil-dalil pemohon? Sudah cukup yang mulia? Cukup ya. Itu yang terakhir itu ada kecurangan-kecurangan apa itu? Ada pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang lainnya itu gimana responnya? Ada kejadian khusus nggak? Ada laporan? Ada catatan? Kejadian khusus? Ada yang mulia? Gimana? Itu yang di kecamatan sebagaimana bukti T23 dengan bukti T24. Iya. P23 dan T24 yang mulia. T24. Iya yang mulia. Baik, T23, T24. Ya. Cukup ya? Cukup yang mulia. Sekarang petitumnya. Petitumnya dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku surat keputusan nomor 185 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2020 yang benar adalah nomor urut 1, Dr. Delis Jukarson, Hehi Mars, dan Haji Ciraka. Nomor urut 1, jumlah perolehan suara 34.016. Dan nomor urut 2, pasangan Holi Liana dan Haji Abudin Halilu. Nomor urut 2, jumlah perolehan suara 33.397. Jumlah suara seluruh suara sah 67.413 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon. Baik. Ada, Pak Ustadi? Silakan. Saudara
termohon. Siap Yang Itu Mulia. di halaman 28 dalil AD 8 ya. Perihal 1430 suara itu kan Anda menjelaskan bahwa perusahaan itu memfasilitasi ya. Iya Yang Mulia. Iya. Nah, itu keterangan strip 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke termohon itu ada buktinya enggak? Kalau yang lain-lain ini ada buktinya. Tapi khusus untuk A8, karena itu kan angkanya signifikan ya, Ya, terkait dengan angka yang signifikan, jumlah pemilih yang banyak, ada buktinya enggak penjelasan bantahan saudara ini? ada Yang Mulia di bukti T28, T29 dan T30. Itu kalau T28 itu kan menerima surat dari pemenangan pasang calon nomor urut 1. Ya, Nah, yang saya tanya ini kan ada penjelasan menyediakan ini, menerapkan protokol ini, tenaga medis ini. Di mana bisa apa yang bisa membuktikan itu? ada suratnya dari PT ANA Yang Mulia di bukti T30. T berapa? T30. T30 ya, nanti kita cek. Terima kasih Pak. Ya, ada Yang Mulia? Cukup, baik. Sekarang kita lanjutkan ke keterangan pihak terkait. Ya, pokok-pokoknya saja. Pak Umbu ya. Siap Yang Mulia. Terima Ya, kasih Yang silakan. Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami menyampaikan pokok-pokok respon terhadap permohonan pemohon untuk perkara 104 dari pihak terkait. Yang pertama soal eksepsi Yang Mulia, Ya, terkait dengan kewenangan mahkamah. Secara normatif itu adalah kewenangan Bawaslu. ya, Nah, kalaupun pihak pemohon mengklaim bahwa pelanggaran dalam proses itu bisa mempengaruhi hasil, maka menurut kami segala hal pelanggaran yang telah disampaikan telah diselesaikan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. baik. Alasan lain adalah dalam banyak hal pelanggaran yang disampaikan dalam proses itu tidak sesuai dengan bukti C hasil KWK Yang Mulia. Baik. Yang Sekarang kedua, kedudukan hukum. terkait dengan kedudukan hukum, benar bahwa pemohon adalah pasangan calon, benar bahwa pemohon adalah pasangan calon dengan nomor urut tertentu, dan bagi kami tidak ada kerugian yang diderita oleh pemohon, oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan dan diklaim oleh pemohon telah diselesaikan oleh KPU. Kemudian yang ketiga soal tenggang waktu, kami membenarkan Yang Mulia. Demikian juga soal ambang batas selisih suara. Kami langsung ke pokok permohonan Yang Mulia. Ya, Pokok permohonan dari pemohon itu dari dalil 4.1 sampai 4.8. Kami hanya akan menegaskan beberapa poin Yang Mulia. Yang pertama soal dalil pemohon bahwa KPU Kabupaten Morowali Utara tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu. Nah, dalam rekomendasi Bawaslu benar bahwa Bawaslu menyampaikan 5 TPS Yang Mulia. Nah, 1 TPS sudah dijalankan, TPS 3 Desa Peleru, itu PSU sudah dijalankan dari hasil kajian dari KPU, ya. Tetapi 4 yang lain Yang Mulia, menurut pihak terkait, 2 TPS itu terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, yaitu TPS 2 Desa Momo, Kecamatan Mamo Salato. Kemudian TPS 1 Desa Peboa, Kecamatan Petasia Timur. 2 TPS itu tidak terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga tidak relevan untuk menjadi dalil dari pemohon. Sedangkan 2 yang lain benar itu terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu TPS 1 Desa Mendoe, Kecamatan Petasia Barat, dan TPS 4 Desa Bumintimbe, Kecamatan Petasia Timur. Namun, menurut pihak terkait, pelanggaran tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 112 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-Undang 1 2012, dan telah diubah beberapa kali. Oleh karena unsur yang ada dalam pasal tersebut tidak dipenuhi oleh pemohon. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan daftar hadir, pada prinsipnya pihak terkait menolak dalil dari pemohon, oleh karena secara faktual itu ditemukan ada daftar hadir Yang Mulia. Kemudian yang berikut, dalam dalil pemohon huruf D dan E,
pemohon mengklaim ada pengurangan suara terhadap diri pemohon dan penambahan suara terhadap pihak terkait. Nah, dari sekian catatan yang ada, kami anggap dibacakan pemohon, kesimpulannya adalah berdasarkan C hasil, maka klaim-klaim pengurangan dan penambahan suara tidak terbukti dan tidak beralasan. Kami melampirkan semua bukti C hasil. Yang berikut yang mulia, kami lanjut ke poin yang penting adalah terkait dalil pemohon. Ada 41.130 karyawan yang memiliki hak pilih pada PT ANA. Respon dari kami yang mulia bahwa dalil tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar. Oleh karena dalam catatan pihak terkait ada sekian respon yang sudah dilakukan. Yang pertama, ada surat klarifikasi dari PT ANA. Surat itu kami sampaikan sebagai bukti PT 22 yang intinya grup PT Astra Agroindustri mendukung sepenuhnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pihak terkait pun sebenarnya bersurat melalui tim hukum kepada Bawaslu. Ada bukti PT 23 direspon oleh Bawaslu, ada bukti PT 24 dan juga direspon dan dijawab oleh KPU. Pada prinsipnya persoalan tersebut telah diselesaikan. Kami telah sampaikan yang mulia. Yang berikut, yang itu terakhir. di halaman 33 ya, Pak Ugo ya? Ya, siap yang mulia, halaman PT 22 sampai PT 25 ya? 22 sampai 25. Ya, terus? Yang terakhir yang mulia, soal dalil atau klaim pemohon adanya pelanggaran yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi kami, pihak terkait, klaim tersebut tidak berdasar. Kenapa? Karena unsur-unsur tentang terstruktur, tentang sistematis, dan tentang masif sama sekali tidak diuraikan dan tidak dibuktikan. Bahkan yang menarik yang mulia, ya, pemohon mengatakan bahwa kami mengutip di situ yang mulia di halaman 36, Ya. dalil dari pemohon, bagi kami sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena pemohon mengatakan bila suara termohon dikurangi dengan kerugian suara yang dialami pemohon dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, sama dengan 33.052 untuk termohon. Bagi kami, pernyataan ini yang mulia sangat tidak mendasar dan tidak terbukti. Karena karena termohon itu adalah KPU, bukan pasangan calon. Bagaimana mungkin KPU mendapatkan sekian suara? Jadi bagi kami, mungkin yang dimaksud oleh pihak pemohon adalah pihak terkait, tetapi yang disampaikan adalah pihak termohon. Demikian yang mulia poin-poin yang penting, kami sampai pada petitum. Ya. Dalam eksepsi yang mulia kami mohon yang mulia akan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, pihak terkait menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara nomor 185/PL02 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equat bono. Demikian yang mulia kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang mulia, Prof. Sardiana, cukup? Yang mulia, cukup. Baik. Yang terakhir dari sesi ini, dari Bawaslu, Anda sudah melakukan meringkas resume. Ya, tolong dibacakan yang penting-penting saja, yang tidak perlu dikemukakan, dianggap telah dibacakan ya. Ya. Baik, silakan. Baik yang mulia, terkait rekomendasi PSU pemilihan Bupati Wakil Bupati dan berdasarkan pada hasil pengawas pemilihan 3 kecamatan menemukan kesalahan pemberian surat suara sebagai berikut. Yang pertama, di TPS 3 Desa Peleru, kemudian TPS 4 Desa Bung Timbe, TPS 1 Desa Bondowe, dan TPS 1 di Desa Peboa. Nah, dari 4 rekomendasi kami yang terkait dengan pemilihan bupati, hanya satu yang ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara, yaitu TPS 3 Desa Peleru. Ya. Jadi 3 tidak dilaksanakan, hanya 1. Yang tidak dilaksanakan kenapa itu? Ya, karena perbedaan penafsiran terkait syarat PSU. Pasal 112 yang kami berpendapat di poin A, kalau menurut KPU berpendapat di poin D. Nah, poin A itu yaitu keadaan pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Iya. Nah, menurut poin D atau KPU berpendapat bahwa keadaan yang dimaksud dari 4 TPS itu adalah ketika melanggar keadaan satu orang pemilih atau lebih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali Oke. pada TPS yang sama. Ya, Ya, nanti kita nilai itu. siap. Terus, Kemudian yang berikut bahwa pemilih tidak menandatangani daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Menyoe. ya, Pada saat pemungutan suara, KPPS memanggil pemilih berdasarkan DPT dan memberikan tanda contreng pada saat pada data DPT tersebut. Nah, selain kesalahan tidak ditandatanganinya daftar hadir, pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa Menyoe telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme. oke. Berikut terkait dalil pemohon tentang pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilih dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya saksi pemohon mengajukan keberatan bahwa ada 3 orang pemilih di bawah umur atas nama Eca, Mika, dan Dadang yang menggunakan hak pilih di TPS 3 Talonggo. Ya. Atas keberatan tersebut, Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan pembukaan kotak untuk mengecek daftar hadir pemilih dan ternyata pemilih yang dimaksud tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya. Jadi tidak Ya, tidak memilih. Memang yang mulia. ada di dalam DPT 3 nama ini. Hanya satu yang mulia. Izin hanya satu yang ada di DPT Ya. atas nama Eca. Oh, oke. Atas nama Eca. Berdasarkan hasil mengecek daftar hadir, saksi Ternyata mohon kembali mengajukan tidak. keberatan lagi. Ternyata tidak milih ya. Nah, kenapa tidak dikasih memilih? Ya. Ya. Ayo, terus. Kemudian terkait dalil pengurangan suara di beberapa TPS yang pada intinya sebenarnya adalah perbaikan data, Oke. bukan tidak mempengaruhi hasil perolehan. Jadi hanya apa? Perbaikan data. Iya. Baik. Sama dengan yang poin berikutnya terkait penambahan 258 suara. Oke. Ini juga perbaikan data yang mulia. Jadi tidak ada pengurangan dan penambahan ya. Tidak ada perubahan hasil Ya. perolehan. Ya. Kemudian yang poin terakhir. berikutnya terkait upaya menghalang-halangi pemilih oleh perusahaan. Ya, perusahaan anak itu Ya, PT gimana? ada. Bahwa kami sudah melakukan pertemuan dan juga mengirimkan surat himbauan kepada seluruh pimpinan perusahaan Kabupaten Maluku Utara untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang menggunakan hak pilihnya. Karena menghalang-halangi itu tidak pidana ya. Ya, yang mulia. Tapi itu tidak terjadi. Tidak ada laporan ataupun temuan tentang dugaan terkait menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang mulia. Ya. Akhirnya clear, tidak ada dari perusahaan tetap memberikan kebebasan untuk para Kalau hasil pengawasan tenaga iya yang mulia. kerjanya untuk melakukan tapi sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Siap yang mulia. Ya. Ada lagi yang akan disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup, baik, terima kasih. Prof. Adi ada? Cukup yang mulia? Baik, kalau begitu kita sudah selesai.